persiapkan hati kita, kita mau memuji, menyembah, kita mau mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih dan sayang-Mu
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatanku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah di tengah-tengah kami, Engkau Allah ada dalam kehidupan kami. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari kami boleh datang dengan sukacita. Oleh sebab itu, jikalau kami datang dengan kelemahan, beri kekuatan. Jikalau kami datang dengan sakit penyakit, beri kesembuhan. Jikalau kami datang dengan berbagai masalah, kedangkan tangan-Mu. Kami yakin dan percaya otoritas senantiasa Kau berikan bagi setiap orang, bagi setiap anak-anak yang sungguh-sungguh kepadamu. Oleh sebab itu pada bagian kami minta layakkan kami untuk kami datang kepadamu. Sebelum kami memuji dan besarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau senantiasa tolong kami, berikan kami otoritas-Mu, supaya apa yang kami terima pada siang hari ini benar-benar datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, song leader, singer, pemain musik, bahkan tamborin. Tuhan tolong satukan hati mereka untuk melayani pekerjaan-Mu, karena kami tahu Engkau ada tengah-tengah mereka, Engkau ada di dalam hati mereka. Biarlah Engkau layakkan ibadah ini, Engkau kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, bahkan kuasai ruangan hati kami. Jikalau masih ada kuasa kegelapan roh jahat yang senantiasa menyelinap dalam kehidupan kami ikat di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami minta di dalam nama Yesus, Engkau ajar kami sedemikian rupa, supaya kami mengerti akan rahasia-rahasia yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Kami buka di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden, dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan.
Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan yang memberkati kita. Merasa diberkati pagi Haleluya. hari ini. Anugerah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita Amin. akan memuji lebih besar, lebih meriah untuk pemuliaan nama Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Masih kuat berdiri kan? Amin. Ayo puji Tuhan, kita lanjutkan dengan sukacita yang lebih besar lagi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus kepadaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya.
sambil menunggu kita angkat pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus yang membuat kita nama yang terbaik. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Tenang, kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, akan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Menyaksikan juga kasih puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau membagikan cerita yang saya lihat tadi pagi ya. Pas saya berangkat ke gereja. Pas saya berangkat ke gereja kan saya sepedaan sama Kirani. Terus di belakang saya itu ada orang itu teriak-teriak buanter. Saya pikir apa ini apa? Dia itu bilang gini, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Saya pikir apa? Jangan menyerah. Terus saya lihat gini, ternyata itu Bapak Grab. Bapak Grab itu bilang, jangan menyerah sambil gini. Terus saya itu miris mendengarnya, itu miris. Saya pelan-pelan, jangan menyerah, jangan menyerah. Terus dia bilang gini, syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Terus dia nyanyi, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Terus sambil nyanyi. Terus lama-lama kan saya barengi terus, saya itu sambil, ya Tuhan, itu pernah dialami suami saya, pikir saya kan gitu ya. Dia bilang gini, jangan menyerah, hidup adalah anugerah, syukuri apa yang ada. Akhirnya lama-lama itu nadanya itu menangis. Bapak Grab itu nangis, oleh Bapak Grab, mungkin sepi gitu loh ya, karena kan puasa kan sepi. Saya kan pernah ngalami suami saya anjem, berangkat pagi pulang malam tidak dapat uang, tapi malah torok. Beberapa kali seperti itu, berangkat pagi pulang malam, tapi torok nggak dapat hasil. Saya mikir Bapak Grab seperti itu. Jadi apapun yang kita alami saat ini ya, kita harus bersyukur, karena banyak sekali teman-teman di luar itu yang ya senasib dengan saya, yang sama seperti itu. Tapi dengan kata-kata Bapak itu tuh saya tuh menjadi tergugah gitu loh. Jadi saya tuh ya saya nggak boleh menyerah, saya harus kuat, saya harus bisa. Karena kadang itu saya di pekerjaan kan juga gitu. Di pekerjaan itu seolah-olah itu pekerjaan banyak kan, dari bulan Agustus sampai sekarang itu banyak sekali PHK. Targetnya itu 40% dari seluruh karyawan yang ada itu di PHK, sampai sekarang itu masih tetap berjalan. Jadi pekerjaan itu yang awalnya 7 orang dikurangi jadi 5 orang, ada yang 8 orang dikurangi jadi 5 orang. Jadi yang kena PHK itu nggak dapat pekerjaan, yang tetap bekerja di situ kan pekerjaannya bertambah banyak karena dapat limpahan dari yang ter-PHK itu. Jadi kan semakin banyak pekerjaan, semakin ruwet. Kadang itu saya sendiri
Tapi saya bersyukur, saya masih terpilih untuk yang dipilih menjadi masih yang untuk mengerjakan meskipun pekerjaan saya tambah banyak. Kadang saya itu berpikir gini, saya itu harus seneng atau bersedih. Saya itu seneng masih dipercaya karena di bagian yang saya bekerja ini, di bagian finance ini, saya tuh 14 tahun, tahun ini sudah 14 tahun. Jadi ya bersyukur masih dipercaya. Kadang itu sedihnya karena pekerjaan banyak, itu kadang saya nggak bisa datang. Pas ibadah wanita Selasa gitu seringkali nggak bisa datang. Kadang kayak kemarin itu nggak bisa datang karena pulangnya itu malam-malam karena yaitu kelimpahan dari pekerjaan orang-orang yang kena PHK. Terus saya mikir gini, saya di sini karena pekerjaan banyak, kadang makan itu pun sebentar gitu kan, ngambil makan kadang dimakan di meja. Karena selisih waktu, saya kan ngurusin bagian luar pulau, jadi selisih waktu itu 1 jam dengan yang luar pulau. Jadi waktunya saya istirahat, mereka bekerja. Mereka calling-calling apa, telepon apa, itu waktu saya istirahat. Waktu saya mau butuh mereka, mereka lagi istirahat, jadi waktunya itu selisih. Kadang pagi-pagi saya belum berangkat kerja, saya udah ditelepon karena mereka sudah jam 9. Kayak gitu, selisih waktu. Saya mau butuh mereka, mereka sudah pulang, tapi saya masih lembur, kayak gitu. Jadi ya kadang itu merundul, kerjaan tak mari-mari, kerjaan tak mari-mari. Terus saya setelah kejadian tadi pagi itu mikir teman-teman saya yang kena PHK, itu ya gini, ya mungkin yang kena PHK saat ini juga berpikir anak-anaknya masih sekolah semua, sekarang itu cari kerja sulit. Ya mungkin sumpek, tapi sumpeknya sumpek mau nyari kerja. Tapi saya sumpek karena banyaknya pekerjaan, bukannya susah itu enggak, tapi kan banyak, tapi harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Nah, ya harus tetap bersyukur, hidup adalah anugerah itu tadi. Jadi dengan perkataan Bapak Bojek yang jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu saya itu, ya Tuhan, apapun yang saya alami saat ini enggak boleh menyerah. Banyak teman-teman senasib, banyak teman-teman yang sama, memang saat ini ya kondisinya seperti ini. Yang punya pekerjaan merasa aduh pekerjaan kok gini, ya harus disyukuri, tetap harus kuat. Yang nggak punya pekerjaan berusaha untuk mencari pekerjaan. Ya itu aja yang bisa saya saksikan, semoga menjadi berkat. Jadi apapun yang kita alami saat ini, apa yang ada saat ini, wajib kita syukuri karena itu adalah semua anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati. Anugerah Tuhan sungguh besar buat kita yang berharap sungguh bahwa kita. Saya mengundang guru sekolah minggu dan youth mau ujian.
jadi ladangnya Tuhan sungguh luar biasa. Mari saudara yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian semusim berlalu. Semusim berlalu
berkati pelayanannya, Engkau berkati rumah tangganya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Yesus bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberikan kami benteng yang kuat dalam menghadapi dunia ini yang keras Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Tugas dengan halus saya katakan, karena apa ya? Jangan dulu. Seperti kemarin tadi waktu berapa ya? 2 minggu lalu ya. Diberi tugas tidak langsung saya jawab. Saya berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan, gitu ya. Saya terus terang aja beberapa saat yang lalu memang menghadapi sesuatu yang sulit, sehingga saya mengurangi dulu aktivitas. Tetapi kemarin itu waktu saya berdoa, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Tadi pujian yang pertama, hanya anugerah. Tiba-tiba saya tuh timbul suatu di dalam hati saya. Kalau saya tolak terus ini jangan-jangan Tuhan marah ini sama saya. Saya takut-takut juga. Saudara-saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, memang benar-benar Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Setiap tahun ada pengamat-pengamat ekonomi mengatakan tahun berikut adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi saya berpatokan kepada firman Tuhan, waktu pengintai-pengintai itu melihat ada 10 pengintai yang mengatakan keadaannya tidak baik. Bangsanya raksasa, kita nanti ditelan. Seperti bilang kita ada 2 pengamat yang dengan iman. Saya mengingat firman itu selalu menghadapi di tahun yang baru dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dengan bekal itu saya percaya hidup ini Tuhan sudah atur. Kita benar-benar di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Pagi ini saya berbicara tentang kesetiaan. Setia, kata yang sangat pendek, tetapi itu perlu effort yang besar. Setia, kata-kata yang mudah diucapkan oleh semua orang dan bahkan diinginkan oleh semua orang untuk tetap setia. Tetapi itu pun perlu jangka waktu yang panjang. Secara continuous, terus menerus begitu ya. Di sini ada yang namanya setia. Kesetiaan adalah salah satu buah roh. 9 buah roh, salah satunya kesetiaan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau mengevaluasi iman kita, mengevaluasi diri kita, kita perlu cek langsung kepada buah roh ini. Tentang kesabaran, iya. Tentang kelemah lembutan, iya. Bahkan penguasaan diri. Yang kali ini adalah kesetiaan. Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat, tetap, teguh hati. Itu tentang kesetiaan. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa kalau Tuhan menyuruh kita, pasti Tuhan akan memberikan contoh terlebih dahulu. Tadi sudah saya sebut bahwa Yesus sebagai keadaan manusia, dia taat sampai mati. Ayo kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 5. Mengapa kita harus setia?
Ini adalah karakter daripada Allah yang dapat kita ikuti. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu karakter Allah kita, Allah yang setia, dan tidak hanya diucapkan tetapi benar-benar dikerjakan lewat Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya tidak pungkiri, untuk setia ini, orang kalau cuman berbuat baik satu kali, dua kali itu mudah sekali. Tetapi untuk setia terus menerus itu perlu selalu direnungkan di dalam kehidupan kita. Berdoa harus setia, itu dilakukan terus menerus. Kalau berdoa cuman sebentar, gampang, aku hari ini berdoa. Tetapi untuk setia berdoa itu perlu sesuatu kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan diri kita pasti tidak bisa. Saudara-saudara, itu adalah firman Allah di Mazmur, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oleh karena itu, tuntutan firman Tuhan bahwa kita supaya memiliki hal yang sama dari karakter-karakter tadi, sehingga kita sering mendengar seperti Yesus, seperti Yesus. Itu adalah targetnya ke sana. Target kita ke sana seperti Yesus. Karakter Yesus salah satunya adalah kesetiaannya. Setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, luar biasa. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Saya sekarang umur 62 tahun. Saya tahu persis bagaimana perjalanan hidup yang panjang itu kadang membawa kita tidak setia. Itu selalu begitu. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita melihat bagaimana mungkin pada waktu masih muda tiba-tiba posisi naik, tiba-tiba turun. Naik, turun. Itu banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga alami itu. Jangan melihat hamba-hamba Tuhan itu seolah-olah manusia super gitu ya. Pasti ada, setiap orang ada kelemahan-kelemahannya. Tetapi kita tetap bersyukur hanya anugerah Tuhan sehingga saudara dan saya masih ada di dalam ini. Ya, karena goncangan semakin lama semakin besar. Semakin lama dunia ini seolah-olah semakin indah karena ada pembangunan. Di sana semakin indah, tetapi pada kenyataannya dunia ini semakin lama semakin tidak baik-baik saja. Istilahnya orang-orang yang di TV itu kan begitu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita harus punya keyakinan di dalam Tuhan Yesus kita baik-baik saja. Walaupun goncangan dunia semakin seru begitu ya, semakin dahsyat, kesulitan di mana-mana. Seorang hamba Tuhan pada tahun-tahun yang lalu itu sudah saya mendengar, nanti tahun 2025 ekonomi kita tidak semakin baik, semakin kesulitan. Saya tunggu-tunggu, benar saudara ya. Ternyata PHK di mana-mana, kesulitan ekonomi di mana-mana. Saudara-saudara, tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini,
luar biasa firman Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah, Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini tuntutan firman Tuhan. Walaupun keadaan dunia semakin menakutkan, semakin menghimpit kita, semakin menjerat kita, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Kita harus tetap setia. Ingat saudara, waktunya tidak lama. Saudara bandingkan masa kekekalan itu sekian panjangnya dibanding umur kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu waktu yang sangat pendek sekali. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa seperti uap. Ya, sebentar ada, sebentar hilang. Seperti uap. Saya ingat hamba Tuhan dari Bojonegoro, Venezuela. Kenal kan ya? Itu teman sekolah Alkitab istri saya. Waktu kita ke Bojonegoro, dia yang antar kita ke desa-desa. Dia tunjukkan desa-desa. Nggak lama kemudian dipanggil Tuhan. Kaget kita, padahal masih sekolah semangat. Dipanggil Tuhan. Itu tadi waktunya sangat. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, ingat ini, waktuku di dunia ini sangat singkat. Tuhan memberikan suatu nasihat untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ada banyak tawaran, terutama anak-anak muda. Banyak sekali yang di desa-desa itu dari Kristen. Itu di Banyuwangi ada satu desa itu mayoritas dulunya Kristen. Tapi setelah sekian lama campur jadi. Karena ada yang menikah dengan dari seberang, kemudian ada yang pindah juga. Terus seperti itu. Tapi pada dasarnya di sana itu sebenarnya dulunya Kristen semua. Ada desa namanya Purwodadi. Kalau mungkin itu agak mendalam. Di luarnya itu ada Jajak, mungkin tahu ya. Jajak. Masuk ke dalam kira-kira 2 kilo itu ada Purwodadi. Itu dulu mayoritas Kristen. Di sana ada satu gereja yang GKJW. Itu cukup besar. Sehingga tetapi sekarang keadaannya sudah tidak seperti dulu. Campur, walaupun masih banyak orang-orang tua yang masih jadi anak Tuhan. Saudara, itu adalah tuntutan firman Tuhan supaya kita setia kepada Tuhan. Kemudian setia apa lagi? Segala aspek kehidupan kita dituntut untuk setia. Setia kepada Tuhan. Bagaimana keluarga? Bapak, Ibu, suami, istri. Saya kalau waktu anak saya mau menikah, saya kasih nasihat dulu. Sebelum mereka juga di gereja kan diberi konseling. Yang pertama, pegang teguhlah pada janji. Saya bilang, kesetiaan. Saya berjanji.
dalam Matius 19 ayat 6 jelas sekali dikatakan di sana, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu yang pertama. Suami istri konflik itu biasa, saudara. Apalagi di awal-awal, dari keluarga yang berbeda, cara pendidikannya beda, latar belakang beda, semuanya beda, bersatu. Bagaimana mungkin itu bisa secepatnya? Hanya di dalam keluarga itu paling enak keluarga Kristen itu ada patokan yang jelas. Ya sudah, walaupun kamu di kiri, kamu di kanan pendapatnya, ini kan ada firman Tuhan. Kembali kepada firman. Yang di sini kalau di sebelah kanan kembali kepada firman. Sehingga itu menjadi satu panutan di dalam keluarga kita. Saya dengan istri itu awalnya itu ya aneh-aneh ya. Gak usah dalam hubungan ini ya, komunikasi. Kebiasaan sehari-hari itu juga beda. Dia kebiasaannya di rumah itu di rumah saya kan kotor, pakai sendal, pakai gigi. Pertama kali nggak pakai sendal, kan masuk angin terus, saudara. Bola balik senep, ya opo. Itu ya. Minum juga begitu, dulu saya air es, istri saya enggak air es. Tapi ya lama kelamaan kan kiri kanan kiri. Akhirnya juga bisa juga. Ya. Kesetiaan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Om Hendrik Gembala saya waktu itu. Suami istri itu dua menjadi satu. Itu ibarat di anak-anak keluarga. Saya beberapa tahun belakangan ini bersama belanja. Ya terus saya sehingga tahu sama mbak-mbak yang di sana itu yang ini. Bagaimana istri? Nggak ikut? Enggak. Lama-lama tanya terus begitu lama. Istri saya ya. Lama nggak muncul kita. Istrinya bagaimana? Iya masih sakit. Ya kan begitu kan. Sakit apa? Oh sakit ini. Terus gimana? Ya saya harus setia. Itu ajaran di agama Kristen. Kita harus setia. Keadaan apapun juga, suami kita, istri kita harus setia. Nah, adikku baru sakit 1 bulan sama suaminya dipulangkan ya Om. Loh, lah ya Om? Iya, nggak mau ngurusi gitu. Lah kok enak? Ya Om nggak tahu, Om memang begitu dipulangkan jadi diurus sendiri sama ibu saya. Ya itu begitu ya. Saya orang Kristen ada komitmen di dalam keluarga. Saya memang saya yang tanya kok. Dia yang tanya saja ada komitmen. Apapun yang terjadi itu pasti ada solusinya. Kalau firman Tuhan menjadi
Firman Allah yang kita pakai adalah firman Allah yang berbeda dengan yang tidak seberang. Firman Allah itu sangat komplit dan sangat detail di dalam mengatur kehidupan kita. Kalau saudara-saudara ikuti 9 buah roh tadi, udahlah pasti aman saja semuanya. Nah, tapi kan menuju ke sana ini yang perlu proses. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Di rumah tangga, suami adalah kepala, saudara. Ada banyak di luar sana istrinya yang jadi kepala, istrinya yang atur semua. Wes, sampean gak usah melak-melak aku ae. Lah ya apa? Gak bisa. Kalau istri yang sangat dominan, itu berbahaya. Suami yang harus dominan di dalam keluarga. Tetapi suami yang dominan tidak boleh semena-mena terhadap istri. Hai suami, kasihilah istrimu. Bukan kasihilah istri-istrimu. Satu, kasihilah istrimu. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Luar biasa. Suami dihormati dengan luar biasa ini, seperti kepada Tuhan. Tapi suami harus tahu bahwa dia harus mengasihi. Gak boleh semena-mena. Ya. Ada dulu, zaman dulu tuh saya lihat anak muda pacaran, masih pacaran. Ya, perempuannya itu ditempeleng begitu. Saya itu waktu itu masih remaja melihat itu ya, loh, kok bisa ya? Ya cuma itu. Karena dari remaja, saya dari sekolah minggu saudara, remaja, tapi pemuda, itu saya benar-benar seperti tanah di dalam rumah. Jadi selalu Mas. Jadi melihat hal itu aneh. Tapi karena cinta, katanya cinta itu buta. Ya harus ditempelin pun ya anu. Kalau di sini ada anak-anak muda yang punya pacar seperti itu, udahlah, gak usah pikir panjang, putus, gitu aja. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan jangan pacaran sama orang luar. Udahlah, ikuti aja kata firman Tuhan. Kita harus seimbang kata firman Tuhan. Ya, untuk menuju kepada rumah tangga yang kita punya patokan yang luar biasa. Setia. Istri setia kepada suami, suami setia. Saudara-saudara, saya sebelum istri saya sakit itu selalu, kalau ada pekerjaan di luar saya selalu keliling. Tapi saya nggak mau lama-lama. Saya juga nggak kerasan lama-lama di luar kota. Paling semalam pulang gitu ya. Cepat-cepat pulang. Gangguannya banyak. Gangguannya banyak. Jadi saya pengen cepat-cepat pulang. Sekarang pun istri sudah almarhum. Rasanya kalau pergi keluar kota pengen cepat pulang. Bahkan kemarin ini perasaan saya. Hari Kamis saya berangkat pagi subuh ke Balikpapan. Besoknya itu subuh dari sana, pesawat jam 6 juga balik. Ya, karena juga saya selesaikan cepat-cepat saya balik. Memang ternyata ini sudah 62 itu beda dengan yang dulu. Capeknya luar biasa, kurang tidur juga. Itu saudara-saudara, pelajaran kita suami istri, kita tetap setia. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Kita punya beban yang besar untuk membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Itu beban kita. Itu tugas kita orang tua. Bawa anak-anak kenalkan keselamatan.
dimanapun kita berada, kepada anak-anak kita, katakan tentang firman Tuhan. Papa saya guru sekolah minggu. Sampai saya sebelum pindah ke Surabaya, papa saya itu walaupun sudah tua ikut di kaum muda. Papa saya ini gak salah masuk dari. Jadi tapi pada waktu saya berdua dengan papa saya, dia selalu katakan firman Tuhan. Firman. Bahkan kebiasaan papa saya, kalau kita sudah tidur itu dia masuk di kamar itu berdoa untuk anak-anak. Satu persatu berdoa. Dan saya tahu persis kalau saya sampai hari ini ada di dalam Tuhan pun, dalam keadaan pun, doa orang tua. Oleh karena itu bawa anak-anak itu di dalam doa. Ajak anak-anak kita berdoa. Ajak anak-anak kita baca firman Tuhan di rumah. Itu membawa suatu cara hidup yang berbeda dengan orang lain. Bapak-bapak yang punya anak kecil, gak usah merasa berat. Saya gak punya mobil, saya ada sepeda motor. Bawa itu di dalam Tuhan. Bawa ke gereja. Satu saat anak saya dua, Adri sama Kevin itu masih kecil-kecil. Saya kata Tintan itu bawa sepeda motor. Jadi dua berempat. Wes pokoknya jalan gitu ya. Sampai ibu gembala yut. Saya doakan ya supaya punya mobil, katanya begitu. Amin tante, bilang gitu kan. Kemudian satu saat saya ketemu Om Tandean jemaat dari Rajawali. Tahu? Itu keluarga yang saya nilai luar biasa. Bapak Tandean aktif sekali. Dia berkhotbah juga, ibunya pimpin paduan suara, anaknya main musik. Wah, luar biasa. Satu saat pada waktu Bapak Tandean itu ke Ketintang, saya dipanggil. Yut. Ya Om, itu yang kamu lakukan sekarang sama seperti Om lakukan dulu. Apa itu Om? Bawa anak-anak walaupun naik sepeda motor, wis gak peduli. Bawa anak-anak itu kepada Tuhan. Itu tugas kita orang tua. Ya, kalau kita mendidik anak-anak dari kecil sampai dewasa itu di dalam Tuhan, terus dia ada di dalam Tuhan, itu akan membawa kebahagiaan. Jangan sampai kita tidak didik anak kita tidak bawa anak kita kepada Tuhan sampai dia dewasa membuat kita menangis. Kalau kita bawa dia mengenal Tuhan, dia tahu kepada siapa dia harus menyembah, kepada siapa dia harus percaya, bagaimana dia tahu cara hidup, itu membuat orang tua akan berbahagia. Puji Tuhan, saudara-saudara, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di Amsal 22 ayat 6. Itu firman Tuhan mengatakan itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Ya, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya bersyukur punya orang tua yang mendidik saya di dalam Tuhan. Sehingga saya waktu lepas dari SMA saya datang ke Surabaya. Pesan yang pertama, cari rumah Tuhan untuk beribadah. Itu pesannya. Oleh karena itu saya cari benar. Begitu datang saya ke Surabaya, saya cari yang terkenal kan Raja Wali kan. Naik bis kota itu dari Wonokromo ke Raja Wali. Dari sana di Ketintang ada, di pinggir rel katanya. Mana ya? Saya akhirnya jalan lewat di rel aja paling gampang. Katanya di pinggir rel. Saya jalan di rel itu, saya lihat kiri kanan akhirnya ketemu gereja di pinggir rel yang dikembalikan waktu
ada 26 tahun di sana. Ya, saudara-saudara, kita harus setia. Itu tadi. Bagaimana sekarang anak-anak? Di sini saya lihat anak-anak. Hormatilah bapakmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan. Itu firman Tuhan. Hormati. Ya, menurut kepada orang tua. Saya dulu dekat dengan bapak saya. Biasalah anak muda itu mau sekolah apa juga kita nggak ngerti. Kadang banyak orang yang tidak tahu bakatnya, bakat apa juga nggak ngerti. Ada orang yang jelas sekali terlihat bakatnya ada di mana. Tetapi banyak anak-anak muda sebenarnya dia itu apa, bakat itu apa, minat itu apa itu nggak tahu. Sehingga pada waktu menentukan pilihan sekolah itu apa, nggak ngerti mau kemana. Gitu. Tetapi sekarang ada tes bakat minat, itu bagus sekali. Waktu saya dulu, bapak saya ngomong, ini dokter aja. Loh kenapa? Saya kan ya begitu kan. Kamu nanti pergi ke desa-desa menginjil, katanya begitu. Beritakan firman Tuhan, kalau dia sakit pasti mendengar apa kata dokter, katanya gitu. Itu bapak saya kan sekolah cuma SMA, SMP sih, dia lulus SMP, tapi dia pemikirannya ya seperti itulah. Kalau itu pilihan pertama, pilihan kedua jadi insinyur pembangunan katanya gitu. Indonesia ini tidak akan selesai pembangunannya sampai nanti kamu meninggal katanya gitu. Karena ini negara yang sangat luas. Saya dengarkan luas. Karena yang pertama suruh jadi dokter ya saya cuma tes di kedokteran. Enggak tes yang lain, satu tempat. Enggak diterima, berarti ya bukan jalan Tuhan. Tahun berikutnya saya tes insinyur pembangunan ini mungkin. Ya sudah, saya tes di mana-mana teknik sipil. Masuk akhirnya di ITS. Sampai sekarang saya dengar pembangunan tidak akan selesai sampai kamu meninggal. Sekarang saya sampai 62, Indonesia tetap membangun terus, nggak ada habisnya. Dengar nasihat orang tua. Karena kalau kita tidak tahu, tetapi orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anak. Hanya memberikan nasihat. Ya, anak-anak dengar nasihat orang tua. Ya, kalau berteman, kan ada orang kalau berteman itu semua orang aja bebas. Iya, tetapi kalau menjadi teman dekat harus pilih-pilih. Kenapa? Kalau kita punya teman dekat yang positif, kita akan juga ikut positif. Kalau yang kita positif, yang lain negatif semua, pasti terbawa. Anak muda masih labil. Anak muda jangan mengandalkan aku sing penting iso kok aku iso jaga diri. Hati-hati anak muda. Di dalam pergaulan, firman Allah mengatakan pergaulan yang jahat rusak kebiasaan yang baik. Dengar firman Tuhan, dengar nasihat orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin pendidikan rendah, kita sudah SMA, orang tua kita masih dulu lulus SD, dengarkan kata orang tua. Orang tua itu diberi hikmat oleh Tuhan. Karena orang tua punya tugas membawa anak-anak ini ke dalam pendidikan yang baik, keselamatan. Oleh karena itu, dengar, pasti orang tua diberi hikmat. Jangan, bagaimana kalau kita beda pendapat? Nah, sekarang ini kan bebas berpendapat, nggak seperti dulu. Kalau zaman dulu, pokok orang tua ngomong gini, mau nggak mau ya manut, gitu ya. Tetapi sekarang ini anak muda banyak memberi alasan yang sehingga orang tua juga nggak bisa menjawab. Banyak kan? Akhirnya orang tua yang emosi. Ngomongnya gak ya. Tetapi kalau kita beda pendapat, sampaikan itu dengan sopan. Sampaikan itu dengan baik. Ya. Sampaikan jangan dengan kata-kata yang tidak baik. Sampaikan dengan
Kemudian tadi saya dengar kesaksian tentang pekerjaan. Bagaimana pekerjaan? Saya punya cerita. Dulu saya ini orangnya mungkin ya, pertama kali saya bekerja itu, kalau bekerja di sini ya kerja di sini terus, gak pindah-pindah. Pemikirannya itu seperti itu ya. Jadi mengabdi gitu ya. Jadi tapi setelah berjalannya waktu kita bisa memilih. Kita bisa memilih. Kemudian saya perlu tanyakan satu hal. Kita bekerja seperti sekarang ini, kita bekerja itu karena, apakah karena dosa Adam dulu? Ada yang berpendapat saya bekerja ini karena manusia pertama berdosa, sehingga kita harus bekerja. Saya pengen tahu, apakah kita bekerja itu karena dosa manusia yang pertama, sehingga kita harus bekerja? Ayo. Tidak jawabnya. Kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Coba, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini pasal 2 ini manusia belum jatuh dalam dosa. Pasal 3 baru manusia jatuh dalam dosa. Artinya apa? Bahwa bekerja itu adalah desain dari Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, itu adalah anugerah Tuhan. Kita dapat pekerjaan karena berkat Tuhan. Mengapa kita harus bekerja? Supaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi jangan malas-malasan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau seseorang tidak mau bekerja, jangan makan. Keras ini ya. Kalau nggak mau bekerja, jangan makan. Yang diceritakan tadi, Mbak tadi, saya 2 kali di PHK. Mungkin yang sudah umurnya agak banyak tahu yang namanya dulu Krismon. 98 itu ya. Krisis moneter. Saya bekerja terakhir di Ciputra Group. Kemudian datanglah gelombang ketiga, saya dipanggil di HRD. Pak Julius minta maaf. Ada apa? Ini dengan terpaksa Bapak Julius ini harus berhenti bekerja. Waduh, waktu itu. Tetapi Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah menyiapkan sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya tuh hati saya tuh wah berbahagia sekali, gak tahu. Kenapa tidak tahu? Pokoknya waktu setir itu, Tuhan, aku juga takut. Ada apa ini Tuhan? Kok bahagia banget? Ada apa ini? Gitu kan? Tiba-tiba besoknya itu di hari ulang tahun saya, di hari ulang tahun saya dipanggil bahwa saya harus berhenti bekerja. Saya cuma mengucap puji Tuhan. Walaupun di dalam hati saudara, ini ngomong apa ke istri ini? Itu saya rasakan. Tetapi Tuhan itu memelihara dengan luar biasa. Itu bulan Maret. Bulan April saya ketemu mantan pimpinan saya yang lama di kontraktor dulu. Yes, kenapa? Ini ngurus di bank ini. Ya kamu gimana cara kerja? Ini baru di PHK. Sudah, ini saya ada satu proyek, kamu pegang aja. Karena pimpinan saya yang lalu itu percaya banget kepada saya. Semua keuangan diserahkan ke saya, semua. Pokoknya dia tahu beres begitu ya. Karena apa? Pertama kali proyek di Pandaan, saya itu ditawari bolak-balik sama dia. Pak Julius, harganya nggak dinaikkan kan? Enggak usah. Loh, ini Bapak yang dari Jakarta itu bagian mechanical electrical naikkan semua. Biarin urusannya dia. Pokoknya aku tetap
atap ini. Apa adanya. Saya bilang gitu ya. Ternyata tokonya itu ternyata kakaknya istri saya. Wah, puji Tuhan saya berlaku jujur saudara di dalam pekerjaan. Ya, setia. Gitu ya. Tetapi berjalannya waktu, yaitu tadi yang terakhirnya PHK. Kemudian dapat pekerjaan lagi, proyek selesai. Maaf, sorry, ini keadaannya kayak gini, kontraktor semua belum tikar waktu itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian saya dengan istri berdoa, udah ini aja Pak, buat sendiri aja, buat kontraktor. Pikir saya modal dari mana ini ya? Ya, jadi saya berjalan. Proyek pertama saya 250.000, betulkan atap bocor. Jadi saya dipanggil di Dupont karena proyek itu dulu saya yang pegang, saya ditelepon, Pak, atap saya bocor, bisa betulkan? Bisa. Pak, gimana? Ya udah saya datang ke sana. Bapak hitung, bocornya berapa tadi? Udah 250.000 aja. Loh, cukup dah? Cukup, aku bilang gitu. Begitu selesai diperbaiki, hujan bocor lagi, dia senang kan? Sejak saat itu, apa yang dia butuhkan itu panggil saya, saudara. Terus begitu. Akhirnya berjalan. Saya juga heran gitu. Kok bisa ya? Tiba-tiba orang telepon saya, hubungi saya. Itu semua karena Tuhan. Test case-nya begini. Pada waktu pekerjaan habis, saya berdoa sama istri saya. Enggak kerja, mana lagi ya di rumah berdoa. Kita berdoa aja. Kita serahkan kepada Tuhan. Kemudian begitu selesai berdoa, kami hitung. Waktu itu kan belum ada HP. Saya nggak punya HP. Adanya telepon rumah. Pak Julius, ini saya temannya Pak Chandra. Pak Julius katanya mau perbaiki rumah. Iya bisa. Udah datang ke rumah. Wah, Tuhan, saudara. Kalau saya bersaksi kepada teman-teman ini, saya bersaksi ini, saya saksikan ini. Mujarab. Doanya Pak Yudis kok mujarab? Ya itu karena Tuhan yang mendengar. Saya nggak bisa apa-apa, Tuhan yang mendengar dan mengasihi saya. Karena tiba-tiba bapaknya punya gudang yang nggak bisa dikerjakan, dia berhenti karena bentangnya besar. Pak Yudis bisa? Ya bisa, itu bidang saya, aku bilang gitu. Jalan lagi terus, saudara. Hingga sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan, itu yang memberi kekuatan. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak mengenakan, percaya Tuhan masih setia. Tuhan pasti menolong. Bahkan ini kesaksian saya. Pada waktu saya punya pekerjaan, dulu itu pekerjaan saya itu kan memperbaiki dermaga yang rusak, saudara. Terus terang saya ini, kok ini ya, Tuhan, aku ini insinyur Tuhan. Kalau diberi pekerjaan yang utuh gitu ya, nggak hanya memperbaiki, waduh betapa luar biasanya kita Tuhan. Saudara, saya itu kalau mengingat hal ini, kita mengingat Tuhan itu memberikan pekerjaan dermaga yang luar biasa. Bahkan pada waktu saya di Banjarmasin, di Kalimantan itu kalau mau hujan, hujan aja, saudara. Nggak seperti di Jawa begini kan ada musimnya. Di sana kemarau pun tiba-tiba hujan lebat, 10 menit berhenti begitu. Di Kalimantan begitu. Pada waktu mengadakan pengecoran, saudara, lantai yang besar itu, tiba-tiba ini kalau hujan pas ngecor ini rusak semua. Saya itu semua orang karena
Oleh karena itu jangan takut menghadapi itu. Anak-anak muda jangan takut menghadapi itu. Tuhan masih berkata dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk setia karena apa? Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik kepada orang lain yang tidak tahu kabar tentang Yesus. Itu tujuan kita dipanggil untuk setia karena Tuhan sudah setia. Itu setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan. Bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan kalau seseorang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu jadi patokan saya kerja. Kalau bos saya nyuruh saya kerja nih, saya harus kasih lebih. Sehingga pimpinan saya itu baik, karena percaya pada saya. Bahkan pada saat di awal saya menikah, saya dipanggil Yus, ya di rumahmu yang nggak ada apa? Nggak ada semua, Pak. Yang ada hanya tempat tidur. Itu kadang-kadang gitu ya. Yang ada cuma tempat tidur. Dia tertawa aja. Ya, akhirnya kan dia dikirim. Oh, dia sudah tanya kok. Dia kirim apa? Meja kursi, dia kirim lemari apa? Ya, puji Tuhan. Jadi pada saya pamitan sama pimpinan saya dulu, kalau kamu ada di tempat itu kan balik ke sini. Temui saya di sini. Jadi hubungan kami baik, hubungan kami baik. Puji Tuhan. Saudara, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Anak-anak muda, kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Saya 7 bersaudara, puji Tuhan sampai sekarang semua masih ada di dalam Tuhan. Walaupun sudah tidak di GPDI lagi, ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang aktif di sana, tetapi saya sendiri yang masih ada di GPDI. Saya pernah bergereja di Ketintang, kemudian pindah di Rungkut. Saya pun sebenarnya udah kenal Om Mande, udah dari tahun 80-an, 80 berapa itu udah kenal beliau. Sehingga pada waktu dia dengar saya tinggal di Rungkut, dimintalah ke Om Hendrik, Yudi biar di gereja saya, katanya. Oh jangan, katanya. Itu. Tapi anak-anak sudah mulai remaja, karena dekat dengan gereja Rungkut, anak akan lebih mudah juga ya. Mungkin secara logika begitu. Jadi saya ketemu dengan hamba Tuhan. Kita bergereja harus punya rasa memiliki. Kita bergereja harus punya apa ya istilahnya ya, mempunyai jadi punya rasa bahwa disinilah rumahmu untuk bertumbuh. Kalau kita bergereja, kita tidak hanya datang beribadah, tetapi kita bertumbuh di gereja itu. Kita juga harus melayani di gereja itu. Kita harus melakukan sesuatu untuk kemajuan di gereja itu. Dengan keterlibatan kita. Memang saudara, kalau kita bergereja, kita masuk di dalam pelayanan, tenaga kita berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban
uang mungkin. Tetapi itu semua yang ada pada kita kan asalnya dari Tuhan. Kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Kalau kita mau mengorbankan tubuh kita, tenaga kita, Tuhan itu sangat menghargai. Ya. Bahkan ada ayat, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Kita harus bertumbuh di situ. Bertumbuh akan pengenalan kita kepada Tuhan. Bertumbuh akan rasa kita kepada saudara-saudara yang lain. Ya. Kadang-kala kita kalau tidak bersosialisasi kita akan egois. Ya, kita egois. Tetapi kalau kita ada di kumpulan jemaat, kita bisa melihat ada teman kita yang kesulitan, kita support. Jangan yang jauh kita support, yang ada di dalam kita tidak support. Begitu ya. Jadi yang program HSK jalankan itu kita juga menimbang-nimbang. Jangan sampai kita menolong yang jauh, tetapi yang di dalam tidak menolong. Kalau kita berjemaat, kita harus perhatian kepada teman-teman kita. Cara hidup berjemaat yang mula-mula itu kan begitu ya, persekutuan, berbagi. Kalau kita berbagi, memperhatikan orang yang membutuhkan, jangan takut kita kekurangan. Tuhan pasti apa yang kita beri, Tuhan pun tahu. Ya, pasti. Jangan takut kekurangan di dalam memberi. Tidak ada rumusnya orang memberi itu akan kelaparan. Tidak ada rumusnya. Bahkan itu secara tidak ada. Di luar pun mau punya keyakinan memberi pasti tidak akan hadiah apalagi kita anak-anak Tuhan tidak hanya memberi tetapi karena kasih itu yang lebih lagi. Kita tidak hanya memberi tetapi kita ada perhatian, kita ada kasih kepada Dia. Itu yang membuat kita satu sama lain apa ya, akrab, raker. Ya, itu kita setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan kita, setia kepada gereja kita. Setiap kali dimanapun kami berada, kami selalu merasakan semua ini karena anugerah. Ujian pertama, saya ini paling cengeng saudara. Ujian pertama saya langsung keluar air mata karena kami merasakan kalau saya berdiri di sini karena ya, saya dulu sering dipercaya memimpin pujian. Padahal teman saya itu ngomong, Pak Yudi, apa? Sorry. Suaramu di antara teman-teman yang lain paling jelek katanya. Suaramu gak enak. Ya memang bukan penyanyi, tapi saya puji Tuhan dipercaya pimpin pujian. Lah itu Pak Yudi. Kalau Pak Yudi yang pimpin pujian, rasanya saya itu pengen mencolot. Lah itu. Jadi dia ngomong begitu di awal ya saya gak sakit hati, orang suara saya gak bagus. Karena semua karena anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita pulang membawa berkat firman Tuhan, pulang dengan membawa damai sejahtera Allah, pulang membawa tekad yang baru, saya harus setia. Ya, puji Tuhan, tidak saya perpanjangkan firman Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap cinta.
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan. Saya mau setia kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah setia kepada kami. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Pada kesempatan yang baik ini,
Mungkin saudara-saudara akan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, benar Engkau Allah yang setia. Tetapi seringkali aku tidak setia kepadamu Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang menyatakan, ampuni kami Tuhan. Mungkinkah aku tidak perhatian kepada keluargaku. Mungkin anak-anak menyatakan kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Aku mau ikut, aku mau hormati orang tua saya. Kesempatan yang baik ini kita nyatakan kepada Tuhan. Karena saya mau tetap cinta. Saya mau tetap setia kepadamu Tuhan. Saya mau berubah Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus bekerja dalam jemaat ini. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amen. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Katakan sebab terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini Bapa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar kami tetap selalu cinta Engkau. Biar kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan mau bentuk makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Makin hari makin menjadi seperti yang Tuhan ingini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur
buat berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Julius Tuhan, memberkati kehidupannya Tuhan, memberkati pekerjaannya, usaha mata pencahariannya, segala hal yang baik yang dia kerjakan yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Berkati keluarganya, anak-anak, menantu, cucunya, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang setia. Sebab Engkau terlebih dahulu setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya.